Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat-kerabat, teman-teman Yong Pontong di mana saja berada. Yang berbahagia ini Yong Pontong itu memasak serondeng ala Yong Pontong. Dan Yong Pontong akan memperagakan bahan-bahan yang digunakan buat serondeng Yong Pontong tersebut, yaitu kelapa parut sebanyak 2 kg yang sudah diparut, sudah kentang sebanyak 2 kg yang sudah digoreng, sudah tempe sebanyak 1 kilo yang sudah dirajang dan telah digoreng, kacang tanah sebanyak 8 on sudah digoreng, teri yaitu 3 on setelah digoreng, dan cabai rawit setan yaitu 1 on dirajang seperti ini, dan selanjutnya bawang putih 1 on, dan ini jahe 0,3/4 on, dan yang ini lengkuas 1 on, tambah daun jeruk, setelah itu daun salam, dan nanti garam serta bumbu penyedap secukupnya. Jadi Yong Pontong memulai menunjukkan cara memasak serondeng Yong Pontong. Dan selanjutnya kita akan bawang putih, lengkuas, dan jahe kita jadi satu, kita blender dulu. Dan ini saya tidak tayangkan pemblenderan ini. Jadi ini bawang putih, lengkuas, dan jahe kita blender dulu. Dan ini yang sudah blender yaitu jahe, dan ini lengkuas yang sudah di blender, dan bawang putih yang sudah di blender. Bahan-bahan yang sudah blender diaduk jadi satu, bawang putihnya dicampur dengan jahe dan lengkuas dicampurkan juga. Selanjutnya kelapa yang sudah diparut tadi dan dirata, diaduk dulu, dimasukkan bumbunya dicampur nanti setelah dimasukkan ke wajan. Dan sekarang Yong Pontong mulai memperagakan yang akan dibuat, yaitu serondeng, dan alat-alat yang Yong Pontong gunakan yaitu wajan yang cukup besar dan sendok itu untuk pengacau. Dan sekarang mulai Yong Pontong memasukkan minyak sayur ke dalam wajan. Jadi wajan dimasukkan minyak sayur ke dalam wajan. Dan Yong Pontong mulai menghidupkan kompor. Dikacau-kacau minyaknya. Nanti agak panas minyaknya, baru Yong Pontong masukkan yaitu jahe, bawang putih, dan lengkuas yang tadi Yong Pontong blender. Ini hampir mulai panas. Yong Pontong tunggu sebentar, baru Yong Pontong masukkan nanti setelah agak panas minyaknya, baru Yong Pontong masukkan bumbu-bumbu yang udah Yong Pontong blender. Jadi Yong Pontong mulai memasukkan bumbu-bumbu yang sudah Yong Pontong blender. Wah, baru pertama masuk bumbu pertama, wah harumnya luar biasa. Serondeng Yong Pontong sedap sekali. Belum masak udah terasa lapar Yong Pontong sendiri. Apalagi rekan-rekan sahabat Yong Pontong di luar melihat masakan serondeng Yong Pontong. Wah, sedap dan harum. Udah agak masak bumbu, dikacau terus, ada agak matang. Nanti baru Yong Pontong masukkan lagi yaitu kelapa yang sudah diparut. Jadi tunggu agak mendidih sedikit, dan mulai mendidih, dan mulai agak mendidih,
Dan kita ambil lagi kelapa yang sudah diparut. Yang kelapanya yang kita gunakan yaitu kelapa parut yang sehari-hari digunakan buat lopis. Nah, jadi jangan kelapa yang diparut biasa, supaya dia jangan terlalu halus sekali, jadi serondengnya kurang sedap. Tapi ini serondeng Yung Pontong luar biasa, ibu aku rekan-rekan Yung Pontong di mana saja berada. Ayo, mulai Yung Pontong masukkan. Nah, Yung Pontong sudah memasukkan kelapa yang sudah diparut oleh Yung Pontong. Bisa dibeli kelapa ini di luar sama tukang parut kelapa, bisa diparut sendiri kalau ada alat-alat milik kita yang bisa kita gunakan. Diaduk sampai rata, dan mulai nanti agak menguning sedikit, dan kita terus aduk. Agak berapa menit diaduk terus merata agar bumbu yang dimasukkan tadi merata, kenanya semua, dan rasanya nanti tidak bervariasi. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang gurih, jadi diaduk rata. Setelah diaduk rata oleh Yung Pontong, maka kita akan masukkan selanjutnya itu daun salam. Daun salam ini ada 10 lembar, jadi kita masukkan daun salam ke dalam kelapa tersebut. Kita aduk lagi rata supaya dia nanti meraba, bumbunya terasa. Kita aduk terus sampai rata. Aduk terus, nanti dia akan muncul minyaknya sendiri. Jadi kita harus aduk bagaimana dia akan muncul minyaknya sendiri, nanti baru kita masuk lagi bahan-bahan berikutnya. Udah mulai nampaknya sudah agak berubah, dan kita masukkan lagi yaitu daun jeruk. Daun jeruk yang kita masukkan ada 10 lembar. Jadi kita masukkan daun jeruk, dan tetap kita kacau daun jeruk tersebut. Jadi kita ratakan terus, dan serondeng mulai menghitam. Maka Yung Pontong akan memasukkan yaitu bumbu-bumbu yang lain yang dibutuhkan buat serondeng. Jadi lihat ibu-ibu, rekan-rekan Yung Pontong di mana berada. Jadi kita agak kecilkan api kompornya, dan maka kita masukkan kentang yang sudah digoreng dan kita taburkan ke dalam. Terus kita aduk rata supaya rata. Terus kita aduk rata. Ini udah agak mengering. Harumnya luar biasa serondeng Yung Pontong. Nanti rekan-rekan atau teman-teman Yung Pontong akan merasa akan kecanduan dengan serondeng ala Yung Pontong. Jadi ini setelah saya masukkan kentang, saya akan masukkan lagi yaitu kacang yang sudah digoreng, kacang tanah yang sudah digoreng, masukkan lagi dan diaduk lagi terus, diaduk sampai merata, kacangnya diaduk terus. Wah, benar-benar harum luar biasa. Benar-benar harum dan lezat masakan serondeng Yung Pontong. Jadi kepada kerabat Yung Pontong atau teman-teman Yung Pontong punya teman, tolong dikasih tahu kepada teman-teman yang lainnya bahasa Yung Pontong, serondeng Yung Pontong begitu nikmat, enak dimakan pakai lontong, bisa dimakan pakai nasi, dan bisa pula dicicip begitu saja. Jadi ini memasaknya tadi tempat menguning ini memakan waktu lebih kurang 30 menit untuk teman-teman Yung Pontong di mana berada. Dan selanjutnya kentang udah masuk, kacang udah masuk, dan tempe lagi yang sudah digoreng. Ini Yung Pontong masukkan tempe yang sudah digoreng dan dirajang dan digoreng. Diaduk terus sampai rata.
sampai rata mengaduknya. Ini tempe dah masuk, kentang tadi dah masuk, tempe dah masuk. Sampai rata kita aduk terus. Memang lezat, harum dan nikmat sekali mencoba akan kembali ingin merasa. Jadi sudah serondeng yang buntung. Dan setelah masuk itu tadi tempe, setelah kita masukkan teri yang sudah digoreng kita masukkan ke dalam dan kita aduk juga sampai rata. Nah, diaduk terus sampai kering. Kita aduk terus sampai rata. Nah, jadi kita setelah masuk kentang dah masuk, kacang dah masuk, tempe dah masuk, teri dah masuk, dan kita masukkan lagi cabai. Nah, cabai itu cabai yang kata cabai setan supaya lebih sedap rasanya. Dan terus diaduk terus sampai merata. Potong aduk terus sampai merata, sampai terus diaduk terus sampai merata. Jangan kerabat teman-teman ditinggalkan sebab nanti bisa gosong. Jadi kalau gosong nanti rasanya tentu akan berkurang. Jadi maka dijaga sekali dan benar-benar serius dan rajin untuk mengaduknya. Nanti setelah kita masukkan itu, udah selesai dimasukkan semua, baru kita masukkan penyedap yaitu secukupnya. Yaitu di garam kita masukkan secukupnya. Garam, sudah itu baru penyedap, kita masukkan lagi penyedap. Ini penyedap kita masukkan. Ya, sudah penyedap kita masukkan. Kita aduk terus sampai rata lagi. Kita aduk lagi sampai rata. Wah, tambah harum, tambah nikmat. Yakinlah kerabat-kerabat makannya sekeluarga nanti merasa betapa nikmatnya masakan serondeng Yongpontong. Dan nanti setelah ini kita matikan kompor sesaat. Yongpontong akan melihatkan kerupuk emping. Kerupuk emping ini dimasukkan, yaitu kita pecah-pecahkan atau ditumbuk dulu kerupuk ini. Kerupuk emping ini ditumbuk, dipecahkan agak kecil. Setelah dingin baru kita masukkan. Sekarang Yongpontong akan memecah-pecahkan dulu kerupuknya untuk dimasukkan ke dalam serondeng Yongpontong. Ini serondeng Yongpontong nampaknya berapa menit lagi akan masak. Dan nanti ini semua yang dibutuhkan oleh serondeng, bahan-bahannya sudah masuk semua. Ini tinggal menunggu dingin. Nanti kalau udah dingin kita akan masukkan terakhir yaitu emping. Empingnya sudah kita tumbuk-tumbuk, tapi kita memasukkan ke dalam serondeng harus dingin. Kalau tidak dingin nanti dia akan layu atau tidak berderuk, bahasa kampung Yongpontong. Jadi dia akan tidak keras. Jadi nanti setelah dia dia dingin, kira-kira kita dinginkan 10 menit, baru kita campurkan. Dan sekarang api kita matikan, hanya kita aduk-aduk untuk supaya cepat dingin. Kawan-kawan Yongpontong, masih bersama Yongpontong. Ini sudah dingin, Yongpontong sudah mendinginkan lebih kurang 15 menit. Dan ini sekarang Yongpontong akan memasukkan emping. Emping ini udah Yongpontong tumbuk-tumbuk sampai kecil dan Yongpontong masukkan ke dalam serondeng. Wah, betul-betul sedap sekali, yakin bahasa rasanya nanti akan membuat kawan-kawan kerabat-kerabat Yongpontong menjadi kecanduan makan serondeng Yongpontong yang begitu lezat. Jadi ini setelah diaduk berapa menit saja, dan ini bisa lagi dimulai disajikan untuk keluarga Yongpontong yang akan mencicip terlebih dahulu. Tapi kalau kawan Yongpontong ingin datang ke rumah Yongpontong, ya hubungi Yongpontong segera. Yongpontong tunggu dan bisa mencicip hasil serondeng Yongpontong. Betapa nikmat sekali. Wah, inilah serondeng Yongpontong ala Yongpontong. Dan ini untuk dicicip oleh keluarga Yongpontong.
Karena ini Yong Pontong masukkan lagi ke tempatnya agar dia tidak liuk, kalau bahasa Minang tidak layuak. Jadi maka itu Yong Pontong akan salin lagi ke tempatnya itu nanti. Jadi kalau nanti kawan-kawan yang ingin melihat video Yong Pontong selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya, karena nanti bertemu dengan video-video Yong Pontong selanjutnya. Namun tidak gitu saja, sebelum Yong Pontong berpisah dengan kerabat-kerabat teman-temannya Yong Pontong akan memberikan satu pantun. Pohon mangga, pohon pepaya, ditanam petani di belakang rumah. Buat apa jadi orang kaya kalau tidak mau bersedekah? Selamat, jangan lupa Yong Pontong.